Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, murid-murid sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, yang dalam kali ini melakukan pembelajaran daring karena adanya pandemi corona. Semoga mudah-mudahan pandemi corona ini selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, para murid-murid sekalian dimanapun kalian berada sekarang, semoga dengan adanya virus corona ini tidak menyurutkan, tidak mematahkan semangat para adik-adik sekalian untuk selalu senantiasa mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa ilmu yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita, khususnya umumnya bagi masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid sekalian, saya Fakihuddin selaku guru pendidikan agama Islam. Saya akan mengajar materi kelas 7, bab pertama mengenai lebih dekat dengan Allah, yang sangat indah namanya. Pada bab pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui al-asmaul husna, nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu mempelajari mengenai hikmah pembelajaran kita mengenai meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari al-asmaul husna. Oke, murid-murid sekalian, sekarang kita akan melaju kepada pembahasan pertama. Namun sebelum kita melakukan pembahasan ke materi intinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga kita tadi telah berdoa dan kita dilancarkan pada saat pembelajaran, baik kita sedang dalam keadaan jaringan atau sedang online maupun pada saat kita pembelajaran di kelas. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, murid-murid sekalian, kita akan membahas mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, murid-murid, pada kesempatan kali ini, pada dasarnya manusia itu sangat perlu membutuhkan keimanan di dalam dirinya, karena keimanan itu paling utama yang harus terpatri di dalam diri kita supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan, baik itu di dalam mencari ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya keimanan itu sangat penting bisa terpatri di dalam diri kita sendiri. Karena iman yang telah kita pelajari di sini, iman merupakan bekal utama bagi manusia di dalam mengarungi kehidupannya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini, hidup tanpa dilandasi dengan iman di dalam diri kita itu ibaratkan dengan orang yang tersesat. Nah, kenapa sih orang yang tidak beriman
itu diibaratkan orang-orang yang tersesat di jalan. Nah, pada kesempatan kali ini, orang-orang yang tidak memiliki iman di jalannya, baik itu di jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun di dalam mencari keilmuan, di dalam fisabilillah, itu diibaratkan orang yang tersesat. Karena orang yang tersesat itu tidak tahu arah mata angin dan tidak tahu arah kemana dia akan melangkah. Saking betapa pentingnya kita harus menanamkan keimanan di dalam diri kita sendiri, karena kita sebagai seorang muslim, kita harus perlu mengetahui hakikat keimanan kita itu sendiri, cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat ataupun kepada qada dan qadarnya, dan kepada siapa kita harus beriman. Itu yang akan kita cari tahu bersama di dalam mempelajari materi kita kali ini. Secara harfiah, iman yaitu percaya. Sedangkan menurut istilah, iman yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan menerapkannya dengan perbuatan kita. Murid-murid sekalian, tanda-tanda keimanan telah melekat pada diri seseorang itu bisa dilihat dengan amal perbuatan yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari pada diri orang tersebut. Karena kepribadian diri seseorang itu merupakan pancaran dari keimanan yang ada pada dirinya yang telah melekat pada diri orang-orang tersebut. Semoga kita bisa menerapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan pembelajaran pada kali ini. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar terpatri di dalam diri kita, sehingga nantinya kita tidak akan menimbulkan kekeliruan. Nah, apabila sebaliknya, apabila kita telah menghadapi orang-orang yang kekeliruan di dalam memahami, meyakini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nantinya akan membahas berlangsungan selanjutnya, yaitu mengenai kekeliruan di dalam memahami iman kepada Rasulnya, memahami iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu nantinya bakal menimbulkan kekeliruan yang terjadi pada diri seseorang. Dalam hal kali ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul Allah, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa bil yaumil akhiri, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir atau hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu pasti akan sangat tersesat. Nah, murid-murid sekalian, terkadang keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis.
Terkadang juga ada bisa bertambah, ada juga bisa berkurang. Itu keimanan yang terjadi pada diri seseorang. Nah, bagaimana sih cara kita selaku umat muslim untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, murid-murid sekalian, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara kita mengetahui nama-nama yang baik dan nama-nama yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, yang sering kita lantunkan di tempat-tempat pengajian ataupun di pesantren-pesantren kalian bagi yang pesantren itu bisa dengan sebutan Al-Asmaul Husna. Nah, murid-murid sekalian, sekarang kita melaju ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan Al-Asma'ul Husna. Apa sih itu Al-Asma'ul Husna? Al-Asma'ul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Allah memperkenalkan dirinya Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang baik, melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yalhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Artinya, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki al asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya itu. Wadharul ladzina yalhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya bahwasanya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya nama-nama yang baik itu atau sering kita sebut dengan al-asmaul husna itu berjumlah 99 asma, 99 nama. Nah, barang siapa yang menghafal 99 al-asmaul husna, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menghafal dan menerapkan al-asmaul husna ini di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, murid-murid sekalian, pada bab asmaul husna ini kita akan membahas mengenai al-asmaul husna, namun kita membahas tidak keseluruhannya. Kita akan membahas 4 saja dari al-asmaul husna yang terdiri dari 99 asmaul husna. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu al-alim, yang kedua as-sami, yang ketiga yaitu al-basir, yang keempat yaitu al-khabir. Yang pertama pembahasannya yaitu al-alim. Apa itu al-alim? Al-alim yaitu maha mengetahui. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala hal, baik yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui segala aktivitas kita, baik itu aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun belajar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang lainnya pasti Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Murid-murid sekalian, perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari ilmu, supaya dengan kita memiliki ilmu, kita bisa mengetahui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit sana. Ingat wahai murid-murid sekalian, bahwasanya ketika kita sudah mendapatkan banyak ilmu, kita tidak boleh merasa paling pandai. Seperti halnya pohon padi, ketika pohon padi itu semakin berisi, semakin merunduk, itu sama saja hanya sama kita. Ketika kita diisi banyak dengan ilmu pengetahuan, namun sekali lagi kita nggak boleh merasa paling pandai. Kita itu harus tetap rendah hati. Yang kedua yaitu al-khabir. Al-khabir artinya maha waspada. Nah, maha waspada ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran bahkan triliunan ataupun tidak terhingga ciptaannya itu secara detail, secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukannya secara batin maupun zahirnya. Maka dari itu, dari sifat
Al-Khabir ini artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha waspada. Nah, murid-murid sekalian, perilaku yang bisa mencerminkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha waspada, kita selaku murid seharusnya sudah menerapkan perilaku kemahawaspadaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang kita lakukan. Misalnya, kita melakukan segala sesuatu. Misalkan segala sesuatu itu berbuat kebaikan, itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kejahatan, itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa-apa yang kita lakukan. Al-Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala sangat mendengar apa-apa yang kita bicarakan, walaupun perkataan kita itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan sifat Al-Asmaul Husna As-Sami' ini, bahwasanya kita selaku murid ataupun selaku pengajar, kita harus selalu senantiasa memperhatikan segala ucapan-ucapan yang telah keluar dari mulut kita. Yang harus keluar dari mulut kita yaitu ucapan-ucapan yang baik dan bisa berguna khususnya bagi kita sendiri dan umumnya bagi orang lain. Selanjutnya, Al-Asmaul Husna yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa saja yang ada di bumi, bahkan melihat apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Artinya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan bahwasanya Allah itu Maha melihat, bahwasanya kita selaku orang terpelajar, kita harus dapat melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di muka bumi ini, dan kita renungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Kita diajarkan untuk cermat dan pandai dalam menghadapi persoalan yang telah terjadi di sekeliling kita. Namun di balik itu, kita juga harus introspeksi diri. Kita harus melihat kekurangan dan kelemahan kita ketika kita sedang menghadapi persoalan-persoalan dengan penuh kecermatan dan penuh ketelitian. Baik, murid-murid, sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hikmah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti merasa dirinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang itu selalu mentaati segala peraturan, segala perintah-perintah dan larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Ya, artinya sesungguhnya kami telah menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Dan pada
berdirinya hari saksi-saksi atau hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'min ayat 51. Hikmah yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan tidak gelisah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kalian menjadi tenteram. Hikmah yang terakhir yaitu hikmah yang ketiga di dalam mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, demikianlah tadi pembahasan materi kita kali ini pada bab pertama dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok pada para murid sekalian, 5 orang itu satu kelompok. Kemudian silakan murid-murid sekalian untuk mencari cerita ataupun kejadian fakta yang telah terjadi pada pembahasan kita kali ini, yang mana pembahasan kita kali ini yaitu Al-Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' sama Al-Basir. Kemudian nanti dipresentasikan di hadapan kelas, di hadapan teman-teman kalian semuanya, dan nanti dikasih tanggapan oleh kelompok yang lainnya. Nah, Bapak kira cukup sekian dari pembahasan materi kita kali ini. Semoga pembahasan yang tadi bisa kita cerna, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, supaya ilmu yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa berguna khususnya bagi diri kita sendiri. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Mari sama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.